Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Andi Indah Purnama, ketiga rekan saya yaitu Nur Kiswani, Nur Aulia Muhdir, dan Kevin Badalu. Dalam video ini kami akan menjelaskan analisis web di mana web yang kita ambil yaitu rekrutmen Polri. Baik, saya akan menjelaskan pengujian kecepatan dan menjelaskan juga hasil pengujian dari website rekrutmen Polri. Pertama, kita akan memasukkan link website rekrutmen Polri pada kolom GTmetris. Kita copy linknya, lalu paste pada kolom GTmetrix. Kemudian enter. Tunggu loading beberapa saat. GTmetris berikut terdapat 3 parameter yang dianalisis keseluruhan dari performa website. Yang pertama, ada overall score pada parameter, yaitu menampilkan hasil grade berupa huruf di mana hasil terbaik ditandai dengan huruf A dan hasil yang baik ditandai dengan huruf B, sedangkan hasil terburuk ditandai huruf F, di mana hasil dari analisis yang didapat pada website rekrutmen Polri dengan hasil grade D, di mana hal tersebut merupakan grade yang kurang baik. Yang kedua yaitu performa. Pada hasil parameter ini artinya seberapa cepat ketika mengakses website dalam bentuk persen. Semakin tinggi nilai performa, maka semakin tinggi dalam mengakses website tersebut. Berdasarkan hasil GTmetrix, kita dapat melihat angka yang dihasilkan yaitu 63%. Selanjutnya yaitu struktur kecepatan website, dinilai kurang baik atau kurang lancar dalam mengakses website tersebut. Pada bagian web vitals terdapat 3 hasil parameter yang telah dianalisis. Web vitals merupakan hasil pengukuran beberapa elemen inti pada suatu website yang berfungsi untuk menghitung beberapa lama waktu loading dalam mengakses website. Web vital ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi rating website di Google. Yang pertama, ada largest contentful paint. Pada bagian ini mengukur waktu loading elemen konten yang terbesar seperti gambar atau teks heading sampai bisa ditampilkan di pengguna. Standar maksimal pada GTmetris yaitu 1,2 second. Berdasarkan analisis, LCP memperoleh hasil 3,0 second. Jika dibandingkan pada standar maksimal pada GTmetris dengan website rekrutmen Polri terbilang sangat lama. Kedua yaitu pada total blocking time. Pada parameter ini mengukur waktu beberapa lama loading halaman web sampai semua fungsinya agar bisa diakses oleh pengguna. Standar maksimal GTmetris adalah 150 milisekund. Berdasarkan hasil analisis dari GTmetris didapatkan 56 milisekund. Jika dibandingkan dengan standar GTmetris pada waktu loading
pada halaman website rekrutmen Polri terbilang kurang baik. Selanjutnya, Content Cumulative Layout Shift. Pada parameter ini mengukur perubahan layout halaman pas sampai loading, sampai tampilannya benar sempurna. Skor standar maksimal pada matris yaitu 0,1. Berdasarkan analisis GTmetris didapatkan hasil 0,12. Jika dibandingkan dengan standar GTmetris terbilang kurang baik. Itulah tadi penjelasan tentang pengujian kecepatan dan menjelaskan juga hasil pengujian dari website rekrutmen Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aula Muhdir akan menganalisis tentang teknologi apa saja yang terdapat di dalam website penerimaan Polri GO.id. Pertama kita buka website Boulderweight. Kita copy dulu linknya. Kita cari teknologi apa yang terdapat dalam teknologi apa yang digunakan dalam website tersebut. Ternyata website ini memakai Content Delivery Network atau CDN. CDN itu adalah kumpulan dari server global yang terletak di beberapa data center dan tersebar di beberapa negara. Jaringan ini berfungsi untuk mengirim konten dari server ke suatu website. Yang dilakukan oleh CDN adalah meningkatkan kecepatan pengiriman data melalui jaringan server kepada visitor dari lokasi terdekat yang paling memungkinkan. Mungkin Anda berpikir jika Anda menggunakan hosting yang powerful seperti FPS atau dedicated server, menggunakan CDN tidak memiliki efek yang cukup berarti. Padahal tidak peduli seberapa besar rekor server yang Anda miliki, lokasi dari sebuah server adalah salah satu faktor krusial untuk meningkatkan kecepatan suatu website. Dan Content Delivery Network yang digunakan oleh website penerimaan Polri yaitu JS Delivery sama Bootstrap CDN. Kita ke web server. Web server yang digunakan oleh penerimaan Polri yaitu IGNext. IGNext itu merupakan salah satu aplikasi web server yang populer saat ini, yang dengan perform yang tinggi. Pada awal pengembangannya, aplikasi ini dirancang bisa menangani traffic dalam jumlah tinggi di waktu bersamaan. IGNext jadi lebih spesial daripada kompetitor karena bisa menjalankan peran lain, misalnya seperti web streaming server, reverser porsi, load balancer, content caching. Kita mengecek SSL sertifikat. Sebelum itu, apa sih itu SSL sertifikat? Saya menggunakan website Komodo SSL Store. SSL sertifikat itu lebih dikenal dengan SSL atau singkatan dari Secure Shortcode Layer. Apabila sistem keamanan ini ditambah pada website Anda, maka URL website akan berubah menjadi HTTPS. Tujuan utama pemasangan SSL adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet. Kita cek SSL-nya penerimaan Polri. Tunggu loading. Kak loadingnya bang ya. Karena muncul IP address-nya, komponen name, kita kasih bahasa Indonesia saja dulu. Nama umum Polri GO.id, Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sertifikatnya berlaku dari 29 Desember 2021 hingga 3 Januari 2023. Kadaluarsanya dalam 146 hari lagi.
kita cek server yang terdapat dalam penerimaan Polri Go.id dengan menggunakan cek hosting net. Oke, ini IP address dari penyelenggara Polri. ISP-nya itu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Sebenarnya ISP itu singkatan dari Internet Service Provider atau penyelenggara layanan internet di Jakarta. Ya, karena Mabes Polri kan itu di Jakarta. Kita cek server browsernya. Status situs server browser aman ya, bekerja untuk menjadi web lebih aman. Website penyelenggara Polri Go.id saat ini tidak ditemukan kata yang tidak aman, berarti tidak terdapat virus atau malware di dalam website tersebut. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Mahendra Badalu, NIM 2019-22050097. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Search Console, di mana ini adalah platform gratis bagi para pemilik situs website yang disediakan oleh Google untuk mengidentifikasi performa dan melakukan optimasi website. Dengan Google Search Console memungkinkan kita untuk mengetahui performa website, mengetahui keyword terpopuler, traffic website, referring domain, kinerja website di perangkat mobile, eksternal dan internal link, dan masih banyak lain. Google Search Console memungkinkan kita untuk mengetahui domain yang memberikan tautan ke situs web kalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat Google Search Console. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari pengguna Google Search Console. Yang pertama itu, temukan kata kunci populer untuk bisnis kalian. Kalian bisa menemukan website melalui bermacam-macam kata kunci. Google Console membantu Anda untuk menemukan kata kunci yang banyak digunakan orang untuk menemukan situsnya. Yang kedua, mengidentifikasi halaman paling populer, di mana setiap situs web kalian, halaman yang lebih populer, halaman yang lain di hasil pencarian. Google Search Console akan membantu Anda untuk mengidentifikasi halaman pengunjung situs web di mana yang paling banyak. Terus yang ketiga, mengetahui dari mana datangnya pengunjung. Google Search Console juga mendukung Anda untuk mengidentifikasi dari mana datangnya pengunjung situs web Anda. Fitur ini membantu Anda untuk memahami prospek pelanggan sehingga Anda dapat menjangkau. Yang keempat itu ada identifikasi perangkat, apa yang digunakan pengunjung. Anda juga bisa memperoleh data perangkat pada yang digunakan pengunjung situs web Anda. Google Search Console akan membantu Anda untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan situs web Anda. Apakah kebanyakan perangkat menggunakan desktop atau perangkat seluler. Yang kelima itu periksa kompatibilitas di perangkat mobile, di mana Anda bisa mengecek apakah situs web Anda miliki sudah diakses di perangkat seluler dengan membuka di smartphone Anda sendiri. Backlink, cari tahu ke website lain. Backlink
adalah salah satu indikator penting dalam menentukan peringkat situs web di hasil pencarian. Links to your site. Fitur tersebut akan membantu Anda untuk mengidentifikasi website yang memanfaatkan backlink ke website Anda. Google Search Console juga menyediakan informasi halaman mana yang paling banyak mendapatkan backlink serta unscore text apa yang paling sering digunakan. Yang ketujuh itu ada periksa broken link, di mana Anda juga dapat memeriksa broken link atau link yang rusak di website Anda melalui Google Search Console. Broken link penting dilakukan agar Anda dapat memperbaiki kualitas pengalaman pengunjung di website Anda. Jadi Anda bisa langsung memperbaiki tautan-tautan yang rusak sehingga pengunjung tidak akan diarahkan ke halaman yang salah atau yang tidak ada. Yang kedelapan, mengidentifikasi masalah keamanan website. Di mana di sini kita perlu perhatikan semua pemilik website, baik blog, toko online maupun website company profile. Semua orang ingin websitenya aman dari serangan hack, pencurian data, atau masalah kemarin lainnya. Google Search Console dapat membantu mendeteksi masalah keamanan yang terjadi di situs web Anda dan memberikan peringatan. Dengan begitu, Anda bisa memperbaiki masalah-masalah kecil yang terdapat di website Anda. Anda bisa merubahnya secepat mungkin. Kirim peta situs. Yang ke-9 itu ada kirim peta situs. Di sini Anda bisa menambahkan peta situs melalui Google Search Console, di mana sitemap berfungsi untuk membantu Google melakukan crawling di website Anda sehingga Google dapat mengidentifikasi website Anda lebih cepat. Di sini saya akan menjelaskan cara menambah website ke Google Search Console, di mana ada 7 langkah. Yang pertama, masuk ke akun Google. Yang kedua, buka alat webmaster. Yang ketiga, klik tambah properti. Keempat, kita pilih situs web. Yang kelima, pilih website. Kita pilih dari menu drop down dan masukkan URL website Anda. Pastikan kalian menulis URL yang sama dengan URL yang muncul di browser. Yang keenam, klik lanjut. Setelah itu kita pilih cara verifikasi. Google Search Console menyediakan beberapa cara untuk pengungkit website, dari uploadan file HTML, penyediaan nama domain, tag HTML, atau kode tracking. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.